Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Sohani dengan NIM C1CN023045 dari kelas R011 dengan prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah perpajakan 1 keempat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dengan judul yang diangkat yaitu Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, serta Fungsi Pajak. Baiklah, kita masuki ke bagian yang pertama, yaitu cara pemungutan pajak. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, stelsel. Jika dilihat dari stelselnya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya menganut stelsel campuran. Contohnya yaitu penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPH pasal 25 ataupun 29. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25, pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, asas. Jika dilihat dari asas yang digunakan, yang A, untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Yang B, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber. Yang C, untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Yang ketiga yaitu sistem. Jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya yaitu A. Sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System. B. Mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan Semi Self-Assessment System atau yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPO menghitung pajak orang. Yang C, mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri dan fiskus bersifat pasif. Baiklah ke bagian kedua yaitu sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem dalam pemungutan pajak, yaitu yang pertama, Official Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak atau official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini memiliki ciri-ciri yaitu A. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. B. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. C. Pajak terutang adalah setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang D. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang kedua dalam sistem pemungutan pajak yaitu Self-Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas daripada wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment yaitu yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar, ataupun terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak terbayarkan. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk yang pertama, menghitung sendiri pajak yang terutang. Yang kedua, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Yang keempat, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Yang kelima, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu withholding system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga.
atau bukan wajib pajak maupun aparat pajak atau fiskus, yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Adapun jenis pajak yang dikumpulkan dengan sistem pemungutan pajak ini antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Bagian yang selanjutnya yaitu tarif pajak. Menurut Ibrahim Pranotoka 1997-55, tarif disebut juga sebagai bea atau dati, yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk, atau impor tarif, impor duty. Dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor. Sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pembeaan negara, pemungut disebut juga dengan bea transitu atau transit duty. Menurut Ali Minsyah DKK 2002, 290-291, mendefinisikan tarif sebagai pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu tarif merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk yang barang masuk maupun yang keluar. Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara. Pada dasarnya, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab daripada wajib pajak. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini dibagi menjadi yang pertama, tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak, atau tidak berubah-ubah. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai. Yang kedua yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN dengan menggunakan tarif 10%, PPh pasal 26 tarif 20%, PPh pasal 23 tarif 15 dan 2% untuk jasa lain, PPh WP Badan Dalam Negeri, dan BUT tarif pasal 17 ayat 1B atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010. Bagian yang ketiga yaitu tarif progresif atau meningkat. Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama tarif progresif proporsional, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Yang kedua tarif progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, tarif progresif degresif, yaitu tarif yang berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut malah makin menurun.
Yang keempat yaitu tarif degresif atau menurun. Tarif ini yaitu tarif yang berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Berkebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin membesar. Baiklah, di bagian yang selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4, yaitu yang pertama sebagai fungsi Budgetator atau sebagai sumber keuangan negara. Yang kedua sebagai fungsi reguler atau sebagai pengatur. Yang ketiga sebagai fungsi stabilitas negara. Yang keempat sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Baiklah, kita masuki pada penjelasan pada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi Budgetator. Pajak mempunyai fungsi Budgetator, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua, fungsi reguler, yaitu pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Artinya di sini yaitu pajak berfungsi dalam membantu pemerintah yang berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Artinya, pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum atau fasilitas umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan pada masyarakat. Baiklah, kita pada bagian kesimpulan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu, sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai atau digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara atau fiskus. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Ada beberapa sistem pemungutan yang digunakan dalam pemungutan pajak, di antaranya yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka ataupun persentase tertentu. Jenis pajak juga dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional atau sebanding, tarif progresif atau meningkat, dan tarif degresif atau menurun. Pajak sendiri terdapat 4 fungsi, yaitu sebagai fungsi Budgetator atau sumber keuangan negara, fungsi reguler atau pengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Baiklah, sekian video presentasi pada materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.